Edi Mulyadi akhirnya menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri hari ini atas pernyataannya yang viral di media sosial. Pernyataan Edi tentang calon ibu kota negara baru dianggap menghina dan melukai perasaan warga Kalimantan. Pegiat sosial media dan mantan caleg PKS Edi Mulyadi hari ini menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri. Ini merupakan panggilan kedua terhadap Edi setelah dalam pemanggilan pertama ia mangkir dari pemeriksaan. Edi Mulyadi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan ujaran kebencian yang kini kasusnya sudah naik dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Kasus tersebut merupakan imbas dari pernyataan Edi Mulyadi saat mengkritik proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur dengan menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Saya kembali minta maaf. Saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf. Sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke. Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Oke. Kenapa? Karena ikan banyak kajiannya tuh ya. Yang penting misalnya tidak tepat waktunya. Ya, saya menduga. Tidak berharap ya, tolong dicatat ya. Nanti teman-teman wartawan suka bikin judul-judul yang bombastis. Edi Mulyadi nantangin ditahan, bukan. Saya tidak berharap begitu, tentu saya tidak berharap. Tapi saya menduga dan teman-teman lawyer saya yang luar biasa ini juga menduga. Sebelumnya, video pernyataan Edi Mulyadi di media sosial telah memicu kemarahan berbagai kelompok warga di Kalimantan. Mereka mengecam keras Edi Mulyadi dan meminta Polri memproses hukum Edi Mulyadi. Dari Jakarta, Hijul Akbar, Andri Panca, TV One mengabarkan. Untuk memantau bagaimana perkembangan terkini dari proses pemeriksaan Edi Mulyadi, sudah ada rekan kami Rizky Darmansyah langsung dari Barreskrim Mabes Polri. Rizky, bagaimana pemeriksaan terhadap Edi Mulyadi? Ya, Syira Safira dan juga pemirsa, hingga saat ini Edi Mulyadi masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri. Tadi kita tahu Edi tiba pukul 10 waktu Indonesia Barat, itu berarti Edi sudah berada di dalam atau kemungkinan menjalani pemeriksaan kurang lebih 6 jam. Edi diperiksa hari ini terkait dengan kasus ujaran kebencian yang melibatkan dirinya yang saat ini sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan begitu yang ditetapkan oleh Barreskrim Mabes Polri. Dan tadi kita tahu Edi ini datang didampingi oleh sejumlah pihak, antara lain kuasa hukumnya. Dan Edi tadi sebelum masuk menjalani pemeriksaan menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media, dan dirinya tadi mengatakan sudah diincar atau menjadi incaran ataupun sudah dibidik, namun menurut dia bukan karena kasus ujaran kebencian ataupun pernyataannya yang mengatakan atau menyinggung ibu kota negara Nusantara, tempat jin buang anak, dan juga mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini merupakan macan yang kini mengeong. Ia mengatakan bahwa dirinya diincar dan dibidik oleh pihak-pihak tertentu karena dirinya yang kerap melakukan penghinaan terhadap program-program atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini mulai dari revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, walaupun kita tahu Syira Safira dan juga pemirsa, saat ini status dari kasus ini ujaran kebencian yang melibatkan Edi Mulyadi sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan, namun belum ada satu orang pun tersangka yang ditetapkan. Status Edi pun saat ini masih merupakan saksi. Kita tahu sebelumnya polisi telah melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah orang. Ada 43 orang yang telah diperiksa. Ini 35 merupakan saksi dan 8 orang merupakan saksi ahli. Nah, hingga saat ini kita memang masih sama-sama menunggu keterangan dari pihak polisian mengenai materi pemeriksaan dan juga apa saja yang digali dari aktivis ataupun pegiat media sosial Edi Mulyadi. Kami pun tidak mendapatkan informasi apakah memang hari ini juga ada pihak-pihak lain yang diperiksa terkait dengan kasus yang sama yang juga melibatkan Edi Mulyadi. Selain tadi pada saat tiba di gedung Barreskrim Mabes Polri, ia mengatakan dirinya sengaja dibidik. Ia juga tadi sebenarnya sudah mempersiapkan diri begitu jika memang dirinya akan ditahan, namun ia tidak berharap akan ditahan oleh pihak polisian dari Barreskrim Mabes Polri. Kita sama-sama akan menunggu, Syira dan juga pemirsa, bagaimana hasil pemeriksaan dari Edi Mulyadi pada hari ini.
Ya, Rizky Darmansyah, apakah Anda sudah mendapatkan informasi bahwa Edi Mulyadi ini akan ditetapkan sebagai tersangka dan juga akan dilakukan penahanan? Baik, Sir dan juga pemirsa, inilah juga yang sama-sama menjadi pertanyaan kita awak media di sini karena kita tahu status kasus ini, ujaran kebencian yang melibatkan Edi Mulyadi saat ini sudah naik ke penyidikan. Namun hingga saat ini belum ada penetapan satupun orang tersangka. Edi Mulyadi pun saat ini statusnya masih sebagai seorang saksi. Walaupun kita tahu juga sudah ada puluhan saksi yang diperiksa oleh pihak polisian, ada 43, 35 merupakan saksi dan 8 orang yang merupakan saksi ahli. Kita akan tunggu nanti seperti apa keterangan terbaru dari pihak polisian mengenai status dari Edi Mulyadi ini. Apakah memang nanti akan dinaikkan sebagai tersangka atau seperti apa? Dan di awal memang kalau kita sama-sama mendengarkan, Edi Mulyadi menduga bahwa dirinya ini akan ditahan sehingga ia telah mempersiapkan sejumlah hal, antara lain ini adalah menyiapkan baju begitu, walaupun dirinya tidak berharap pihak polisian akan melakukan penahanan. Sira.